Makanya kalau Tritunggal itu maksudnya apa? Ya kamu cari sendiri, ngapain tanya saya naik kan sama kamu. Duh, kenapa jadi sensi? Lagi haid? Aku laki-laki haid, kamu laki-laki atau perempuan? Nggak salah, Paulus aja bersalin. Paulus bersalin, Iya, bersurban maksudnya. bersalin. Oh, baca di Laki, mana? Paulus itu laki-laki nggak? Iya, Laki-laki kan? Terus iya. kenapa dia bersalin? Maksudnya bersalin? Bersalin Emang itu dia bisa apa? melahirkan? Nah itu dia makanya. Heran juga aku kenapa bisa kayak gitu. Makanya tanya pada dirimu sendiri yang mengimani itu. Nah saya tidak mengimani, enak aja. Surat kepompong kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Dul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf mengganggu. Ini tadi Siap. ada temen DM siang. Itu yang ada informasinya mau mu'alaf katanya Dinda. Silakan Bang Dul. Silakan diajukan permintaan. Salah tekan adik saya tadi. Silakan. Ya, silakan Bang. Maaf, saya salah tekan tadi. Silakan. Tadi ada temen DM katanya mau alapan siang tadi, terus ya udah naik ke roomnya Bang Zuman. Wah masih kerja, nanti malam aja. Dari sore kita udah multi, udah nungguin, nggak dinaik-naikin. Oh, Atau sorry. atas nama Devan ada nggak di multi? Devan. Iya. Ntar Bang ya. Soalnya banyak yang Beliau. Siap. Devan. Kalau nggak ada mungkin sudah tidur dari sore tadi, masalahnya udah. Katanya Oh, iya, Bang. sorry. Tadi udah tak DM, siap Bang, siap. Belum ada ini Bang. Udah nggak ada berarti Bang. Siap. Udah tidur mungkin. Kemungkinan. Sudah, nanti besok aku hubungin lagi beliaunya. Baik. Udah dari kapan itu katanya dia itu mau alap, cuman bingung kemana kayak gitu, makanya terus tak DM gitu. Baik Bang, baik. Abang kenal baik sama orangnya? Ya oke Bang. Enggak, ya cuman lewat di TikTok DM gitu. Oh siap. Saya pun kalau DM mau mualaf itu banyak Bang. Ya cuman dia kan niat mau alap gitu katanya. Insya Allah. Pokoknya udah, yang lama udah gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Besok Makasih. saya konfirmasi lagi. Siap. Assalamualaikum. Makasih, Bang. Waalaikumsalam. Maaf yang muslim, maaf semuanya. Kasih Bang ya, Bang Dul, sehat selalu Bang. Halo saudara Christian dari Kristen.
Halo, Ya, iya bang. dari Kristen. Halo. Iya, halo. Iya Dari betul. Kristen. Bisa buka kamera, Abang? Oh, kameranya nggak bisa terbuka karena follower masih nggak ada kan, akun baru. Oh, jaringan Abang juga Kameranya masih gangguan belum di bisa sana ya? dinyalain. Jaringannya juga gangguan di sana, Abang. Ya, lagi. Ya, gangguan. Nanti kalau akunnya sudah bisa buka kamera, silakan ajukan permintaan ke kami. Insya Allah kita naikkan kalau saya monitor. Kebanyakan orang Islam nih yang minta. Bingung juga yang mau dinaikkan di mana. Halo, selamat malam. Malam juga. Selamat malam, Bang. Saya dari Katolik. Ya, boleh buka kameranya silakan, Abang. Abang boleh nggak buka masker juga? Nggak kan? Enggak. Alasannya, Bang? Alasannya nanti takut bini sampean jatuh cinta sama aku. Nggak bakalan, Bang. Kalau kami agama Katolik, Bang, kita cuma sekali menikah, jadi kita nggak akan itu. Bukan menikah, saya nggak akan bilang menikah. Iya, maksudnya abang kan bilang nanti bini saya jatuh cinta sama abang kan? Jatuh cinta kan tidak mesti nikah, Bung. Iya, itu kalau kami di Katolik, Bang, tidak ada istilah jatuh cinta atau Oh, bagaimana, Bang. Karena itu munafik berarti. bukan munafik, Bang, memang ajaran kami seperti itu. Oh, di mana dalilnya? Coba tunjukkan ke saya. Cukup satu Memang ajaran istri. kami tidak bisa. Di mana dalilnya di Bible? Tunjukkan. Tidak Saya begini. tahu Katolik Abang- dari Vatikan. abang buka Vatikan masker. itu, Vatikan Abang itu, buka masker, kita akan buka. Vatikan itu Bukan. negara apa dulu di sana? Itu negara Katolik, Bang. Ya, Katolik di sana boleh. Jangan terlalu munafik lah, Bang. Itu bukan munafik, Bang. Iya. Sekarang mana dalilnya di kitab mencukup satu istri, ada enggak? Ini bukan munafik lah. Agama yang melarang poligami itu sama halnya agama yang melegalkan zina. Tidak, memang kita aturannya begitu. Tidak sama dengan agamanya abang itu yang boleh berzina sembarang begitu kan? Mana dalilnya Kami- boleh berzina di agama kami? Justru di kitabmu itu, di dalam kitab Yesua, dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, diajarkan anak-anakmu perempuan tidak akan aku hukum yang berzina. Menantu-menantumu bila mana bersundal aku tidak akan hukum. Bahkan di agama Anda, di kitabnya itu ada seorang anak kandung memperkosa bapaknya. Ada ajakan di dalam kitab Anda Amsal 7. Marilah kita memuaskan seks sampai pagi karena suamiku Itu dalam cuma perjalanan jauh. kata-kata abang aja yang mengatakan seperti itu. Ada kok di dalam kitab Anda itu ajaran nge-seks. Coba buka kalau ada, memang ada, buka abang, buka. Amsal 7 Anda baca. Ya, coba abang buka. Oke, saya bukain ya. Inilah yang diperhatikan istri abang di belakang abang. Nih, saya buktikan. Saya kasih data. Nanti abang boleh tunjukkan di Al-Quran saya juga dalil yang sama. Saya tidak mengerti dengan Al-Quran, Bang. Oh, pantasan aja jadi Katolik. Diajarkan untuk mengaji, untuk mengertikan untuk dirinya. Pantas aja. Karena
agama kami ini bang tidak maksudnya begini, tidak untuk diajarkan untuk mengajar dengan agama lain. Kalau agama kami ya itu sudah begitu. Ini yang dipraktekkan ini. Makanya saya tidak mau buka kamera. Takut aja nanti. Kalau abang cuma buka masker siap, kami juga siap buka ini kamera bang. Abang jalankan ajaran agama tapi jalankan di balik wajah tertutup kan begitu. Paulus juga Anda nggak tahu siapa dia kok. Bahkan nggak ada fotonya juga kok. Tapi Anda ikuti kebohongannya selama ini. Selama 2000 tahun dia berbohong sama Anda ikuti aja terus. Iya kan? Nih dalilnya. Kenapa saya nggak buka kamera nih? Nomor 18 nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ini memuaskan birahi ini maksudnya nge-seks. Marilah kita. Itu kan yang sudah menikah kan? Bukan untuk memuaskan birahi dengan satu sama lain begitu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Tuh bang, kenapa saya tidak mau buka kamera? Takut istri Anda praktekkan ini. Tidak, kalau kami tidak bang. Itu makanya aku berhati-hati sama bini-bini kalian. Takut saya itu bini kalian jatuh cinta sama aku. Itu gak bakalan bang. Ya, kenapa nggak bakalan? No, dalilnya ada begitu kok. Marilah kita nge-seks sampai pagi, memuaskan birahi dan asmara. Sebab suamiku tidak ada di rumah. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan di Al-Quran ajakan istri untuk nge-seks sampai pagi sama laki-laki lain ketika suaminya tidak ada di rumah. Silakan, saya tunggu. Ada. Begini bang, bolehlah. Ada nggak? Boleh dalil itu tidak ada di Al-Quran kalian, tapi kelakuan yang penganut itu tidak seperti itu kan begitu. Berarti kelakuan oknum bukan agama. Beda di Anda sudah oknum agama juga. Itu yang oknum dia dari mana bang? Ya, udahlah bang. Kalau ada umat Islam melakukan itu berarti melanggar Islam. Tapi kalau di agama Anda melakukan itu ya memang ada di dalam Bible begitu pujinya kok. Halo, selamat. Ini istri atau suami? Jangan ngajak-ngajak nge-seks sampai subuh. Oh, kirain istri. Anda mau kerja di luar? Mau kerja di luar rumah dalam perjalanan jauh? Pak, jangan tanya istri, nggak usah tanya istri. Nggak usah tanya istrinya. Opo iki lho, orang ngerti dek nih. Dari agama apa bang? Katolik, Protestan? Muslim bang. Alamak. Cuman mau nyampaikan aja bang. Oh pore. Enggak, katanya kan Kristen nggak ada katanya yang bermain perempuan. Nah di sini banyak bang. Ya itu orang kerjanya itu kok. Saya di sini cuma Muslim sendiri di sini. Tapi di tengah-tengahnya oten semua sekelilingnya. Oh, iya. Banyak yang bunting betisnya banyak. Paling nggak cari keluar mereka itu. Udahlah. Kita udah hafal itu. Saya 15 meter dari rumah saya ini di depan. Maaf nih, maaf sekali. Udah hafal kok.
sok paten, sok cantik, sok menghina Islam. Mereka nggak sadar kelakuan mereka seperti apa. Halo, selamat Amsal. Selamat. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Juma, kabarnya sehat? Sehat Bang, sehat. Udah ada yang pakai nalar belum mereka itu Bang? Belum. Aduh, gimana tiap hari diobatin, tiap hari diterapi, masih aja. Bagaimana mau sembuh? Mereka punya sembahan bertanduk 7 kayak gini. Wahyu 5 nomor 7 nomor 6 bertanduk 7 bermata 7. Halo, selamat malam saudara Seti. Halo. Selamat malam juga Bang Juma. Apa kabar? Ya, baik. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya Bang. Saya nggak pakai baju. Nggak apa-apa, nanti tinggal tutup aja pakai kain horden. Silakan. Oke. Oke. Buka Ya Bang kameranya. Juma, Bang. bagaimana? Kameranya dibuka. Udah nih. Udah ya? Udah nih. Nggak lihat rambutku. Oh iya. Oke. Sorry. Ini ada tema Bang. Anda sering baca Bible? Alkitab. Bible. Alkitab pula. Bible. Oh, kalau Bible saya nggak pernah baca. Kalau Alkitab saya baca. Wah, gila. Iya. Anda sering baca, itulah yang Bible, menggunakan pakaian Islam sampai menyebut dirinya dengan Alkitab. Anda sering baca Bang? Baca apa? Bible. Alkitab maksudnya. Bible. Kitab suci. Oh, kitab suci pula. Kitab suci. Kitab yang dianggap suci, iya. Oh, kitab yang dianggap suci. Oh, boleh. Iya. Pernah baca. Pernah ya. Anda baca nggak Matius 27 nomor 62 sampai 66? Saya nggak bawa Alkitab, jadi saya nggak bisa baca. Nggak ada Roh Kudusnya lagi nih. Kalau Roh Anda- Kudus selalu ada di hati saya. Oh ya sudah, berarti dia tahu Bible. Roh Kudusnya Tuhan kan? Maksudnya? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tritunggal. Maksudnya apa itu? Garpu. Tritunggal. Tahu tidak Tritung- Tritunggal artinya? Yang saya tahu itu Trisula. Sama nggak? Oh, Trisula. Trisula itu apa? Ya sama seperti Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trimurti, Oh, Trio Macan. Trio Macan. Itu sama nggak dengan Iya, kalau- yang tadi? Beda lah, masa kamu samakan dengan Trio Macan itu artis papan atas. Nah, makanya kalau Tritunggal itu maksudnya apa? Ya kamu cari sendiri, ngapain tanya saya naikkan sama kamu. Duh, kenapa jadi sensi? Lagi haid. Aku laki-laki haid, kamu laki-laki atau perempuan? Nggak salah, Paulus aja bersalin. Paulus bersalin, Iya, bersurban maksudnya. bersalin. Baca di mana? Paulus itu laki-laki nggak? Iya.
Laki-laki kan? Terus Iya. kenapa dia bersalin? Maksudnya bersalin? Bersalin Emang itu dia bisa apa? melahirkan? Nah itu dia makanya. Heran juga aku kenapa bisa kayak gitu. Makanya tanya pada dirimu sendiri yang mengimani itu. Nah saya tidak mengimani, enak aja. Surat kepompong kok diimani. Itu kitab Surat saudara. kepompong. Heeh. Maksudnya surat kepompong itu apa ya? Kepompong itu apa? Coba kamu jelaskan. Itu Paulus bersalin. Kenapa bisa laki-laki bersalin? Nih kamu nih orang tanya, coba jawab, Kak, kamu punya rumah. Paulus bersalin, dia laki-laki kan? Paulus dia laki-laki, iya betul. Kalau Terus kenapa Santo dia Paulus hamil? kan? Iya. Nah, maksud kamu Santo Paulus kan? Iya, terus kenapa dia bisa hamil? Maksud kamu Santo Paulus yang mana, yang tulis Alkitab? Iya, Oh, dia hamil bagaimana? Coba jelaskan. Justru Saya nggak tahu, itu ya. saya baru dengar malam. ya itu kan ada di dalam kitabnya. Coba buka. Di Galatia 4. Galatia 4 bunyinya. Titit. Kok disensor? Ya karena laki-laki bersalin. Galatia 4 laki-laki bersalin. Nantilah coba saya buka. Tolong kasih ayatnya, Kak, saya nanti pulang saya buka. Galatia 4 nomor 19. Nomor 9. Oh, bab 4 ayat yang ke-19 selanjutnya. Butir 19. Iya, betul. Oh, nanti saya coba baca. Kamu tahu arti ini? Kamu sekolah di mana ya, Bang Zuma? Kalau boleh tahu, SMA. SMA-nya saya sekolah di Dubai. Oh, di Dubai. Kalau SMA di Dubai. Terus kalau kuliah? Kuliahnya di Afrika Utara. Afrika Utara. Oke. Jujur ini ya. Iya. Nggak tipu-tipu. Enggak. Kalau tipu kamu dosa ya. Iya, kalau nipu. Oh, oke. Kalau nipu dosa. Berarti kamu kuliah di Afrika Utara. Universitasnya namanya apa kalau boleh tahu? Pakendekan Mingkondok Diobela. Makondong. Kok Makondom? Makondok Diobela. Nah, Makondong. Mingkondong Diobela. Saya nggak pernah dengar itu. Iya memang namanya di Afrika Utara. Bagaimana mau Anda tahu? Kok kamu nggak pernah sekolah di Indonesia ya? Dulu pernah. Kok bahasa Indonesiamu bagus? Dulu pernah. Dulu pernah. Di mana? Di Indonesia. Iya, maksudnya kapan? Di mana orang di Indonesia? Indonesia tuh luas loh, dari Sabang sampai Merauke, dari Nia sampai ke Rote. Di Sumatera dulu saya sekolah. Sumatera. Iya. Tepatnya SMA 2, SMA 1, SMA 3, SMA 1 Banjarmasin. SMA 1 Banjarmasin. Banjarmasin itu Sumatera ya. Iya. Oke deh, Bang Suma. Iya. Saya baru tahu kamu sekolah di SMA 1. Ada lagi? Ada lagi, saya mau bertanya Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma bilang kebangkitan sama dengan penyesatan? Bukan saya yang bilang gitu. Apa sayang? Oh, kamu bertanya. Abang nggak ada nih, Mbak. Di bawah mungkin. Nah, itu bukan menurut saya. Oh, Itu baru? menurut imam-imam dan orang Farisi, penjaga kuburan Tuhan Anda. Oh, kuli gitu, kuli bangunan. Bukan. Oh, imam-imam Farisi, imam-imam Yahudi dan orang-orang Farisi yang mengatakan itu. Oh, yang langsung bertobat percaya kepada Yesus itu ya? Yang dari buta menjadi melihat itu ya? Itu Paulus, Oh, dulu dia Farisi atau bukan? Farisi. Oh, dia bertobat tidak? Bertobat katanya. Sahabat bintang Syukran. Barakallahu fiik.
Oke deh kalau begitu. Ya Kamu udah. paham benar. Jadi kamu kuliah di mana tadi? Di Dubai ya? Bukan di Afrika Utara. Afrika Utara. Kuliah Afrika Utara, SMA di Sumatera. Banjarmasin ya. Banjarmasin, ya. Di Dubai tadi apa? Di sana SD, SMP. Oh, SD SMP. Baru sekarang kerja di mana? Kalau boleh tahu sudah kerja kah? Saya udah kerja. Oh, syukurlah. Makanan banyak di rumahmu. Banyak. Coba tunjukkan satu menu. Ini kedondong. Ada Kedondong warna kuning. kedondong, terus ada durian, ada banyak sini. Oh, kamu kaya juga ya. Oh iya, Beli dari mana Mama- uangnya? Maksudnya dapat. mamanya kalau udah bosan samamu bisa aku beli. Mana tuh orang tua mau jual. Kebetulan saya butuh penjaga kebun. Boleh. Gajinya berapa? 30 hari selama sebulan. Iya, gajinya berapa? Ya itu, 30. Oh iya, 30 hari dalam sebulan tuh gajinya berapa? 30 hari. 30 hari. Upahnya berapa? Ya itu upahnya dia. Berapa? 30 hari selama sebulan. Rencana upahnya berapa? Ada lagi? Tidak, saya tanya upahnya berapa 30 hari? Ya dalam itu sebulan? tadi 30 hari selama sebulan. Full. Iya, berapa? Ya itu 30 hari gajinya. Satu hari berapa? 24 jam. Oh, satu hari itu 24 jam. Kalau dirupiahkan, kalau menurut kamu? 1 rupiah. Oh, kamu miskin sekali ya. Tadi kaya sekarang miskin. Kamu keturunan orang Bombay bukan? Bombay maksudnya? Mumbai. Bombay, cucunya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt nggak ngerti saya, nggak tahu Sanjay Dutt. Udah ya. Udah. Kenapa? Udah. Bang? Nggak tahu aku mau ngomong apa sama sampean. Oh, kamu Bingung. sudah bosan. Nggak, bingung. Bahas agama kah, apakah? Kalau saya sih mau berbincang-bincang aja sih, naik. Oh, mama Jangan turunin ya. Kalau Oh, saya nggak akan kasih kamu paus. lame-lame. Masalah generasi. Kenapa? Kita sapa dulu ya. Boleh. Sapa dulu. Kamu dibawa aja dulu, jaga Ken Horden. Wangi, penrasik dong. Halo, selamat malam. Ya malam. Ya, dari Katolik. Tidak perlu abang tahu saya agamanya apa. Saya pengen tanya aja. Enak aja. Lu kayak penjajah, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Enak bener, kamu nggak perlu tahu agama gue, kata dia. Aku cuma mau nanya. Emang lu siapa, Cumi? Emang lu berarti buat gue? Halo, selamat malam. Malam Pak, Halo, malam Pak, agama mana? Kristen, Bapak. Buka kamera boleh. Sumpritannya nggak usah ditiup sambil ngomong.
Silakan buka kamera bang, silakan. Silakan. Halo. Halo. Wah, Malam Bob. malam juga. Apa kabar? Baik. Masih sering ke gereja? Masih Bapak. Sering baca Bible? Nah. Tidak. Itu suara apa itu bunyi? Apa? Ada suara mencut kayak sumpritan. Oh, itu biasa. Apa itu? Ada makhluk hidup yang Apa? apa Pak? Kenapa? Itu suara apa? Suara Riri ya? Riri apa Riri? Misalkan malam tuh gini aja Bapak, daripada Bapak tinggal di mana Bapak? Ah? Bapak Kenapa? tinggal di mana Bapak? Saya di Dubai untuk sekarang. Dubai sekarang. Asli mana Bapak? Saya orang Sumedang. Sumedang. Oke. Kayaknya yang Bapak ini yang kemarin pernah ketemu sama saya Bapak ya? Iya betul. Ya. Bapak juga saya lihat ada ketemu sama Bang Edis ya? Oh iya, itu murid saya. Hah? Murid. Murid Awang? Ya. Oh, mantap. Ini loh Bang, Ya. saya mau ada yang saya mau bicarakan. Apa itu? Nggak tahu gimana sih Bapak, Ya. kenapa ya saya itu selalu problem dalam minuman Minuman? ya. Gimana saya harus berhenti seperti itu Bapak? Tiap hari minum? Ya, saya itu Bapak pernah nikah, tapi 2 kali Bapak, 2 kali. Sudah kali kita bakal kenang. Cuman bagaimana ya Bapak? Kita itu melepas dari minuman. Gimana Bapak? Ke rumah sakit aja, minta disuntik. Kenapa? Ke rumah sakit minta disuntik sama dokter. Maksud? Supaya nggak minum lagi. Nah, itu Bapak itu bukan Bapak pendeta ini. Sekarang begitu. Ya itu udah betul. Loh, kalau mau pendeta, Bapak yang ini, dia kan belum seperti itu. Loh, gimana ceritanya? Loh, kenapa Bapak bilang suntik aja? Gimana sih? Iya, kan supaya tidak lagi minum minuman keras,
Ya disuntik supaya lupa ingatan gitu. Iya toh? Oh, ya. Suntik, minta suntik sama dokter. Bilang, dokter tolong suntik saya supaya saya tidak minum lagi gitu. Berarti apa itu? Lah, sportif Pak. Loh, jadi maunya kayak mana? Maunya gimana? Oh, gini Pak. Setelah kita datang pendeta, pasti bukan solusinya seperti itu Pak. Apa? Solusi mereka itu bukan seperti Bapak. Kenapa bilang suntik aja? Lah kan memang kayak gitu. Loh, gimana sih Bapak? Karena kalau kita berdasarkan Bible, justru di Bible itu menganjurkan minum alkohol. Gitu. Kalau tanya Bible, itu akan mengajarkan Anda minum. Gini Bapak, kalau Bapak maksudnya kalau yang saya ngomong tadi itu Bapak bilang suntik aja gitu ceritanya. Iya, karena minuman dalam agama Anda itu tidak menajiskan. Katanya Bapak Kristen. Segala sesuatu masuk dalam mulut itu tidak najis. Yang penting jangan botolnya. Kalau minumannya boleh. Sebab di dalam 1 Timotius 5 dianjurkan minum alkohol gitu. Oke, siap. Tapi sekarang ini Anda baru-baru minum lagi, sementara minum. Udah selesai. Berapa jam lalu? 1 jam lalu, Bapak. Sejam yang lalu. Minum apa? Mereknya apa? Tikus biasa. Berapa botol? Setengah botol. Tapi Anda belum ada apa-apanya kalau minumnya bukan melalui lubang hidung. Oh, berarti Bapak ini gimana ya? Bukan sudah. Saya mengerti, Abang. Kalau mau minum cap tikus supaya tidak mabuk, itu diminumnya lewat lubang hidung, diisap, jangan lewat mulut. Itu rahasianya tuh. Bang, kamu ini sebenarnya apa sih? Maksudnya? Kok yang aku temui namanya itu yang sama abang, sama seperti abang. Nah seperti itu bang. Tapi abang itu cara menghakimi kita itu sebagai orang biasa. Saya tidak menghakimi, saya kasih solusi. Abang kenyataannya seperti itu. Supaya Tadi bang, aku ketemu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sudah pergi dia di pasar subuh-subuh jualan sepeda kumbang. Tunggu bang. Nah seperti abang, Pak Jeffrey itu, kalau terus bilang, kita minum, dia doakan, dia begini. Tapi abang bilang apa? Minum yang banyak supaya mati. Gimana sih bang? Mana ada saya bilang gitu. Kamu ini kayak orang mabuk aja. Nggak mabuk bang. Saya mabuk memang. Mabuk? Iya. Oh iya. Kenapa? Ya udahlah kalau gitu. Nanti sebelum tidur cuci muka pakai topi miring.
Abang itu kan buka ini bang, bukalah sebelum bang. Nanti Ada guna abang mau keluar di orang-orang semua kalau abang seperti itu. nanti kalau mau tidur cuci muka pakai topi miring. Gitu. Karena abang sebutnya abang yang semalam abang itu memang saya sudah abang itu seperti apa ya? Seperti apa ya mau bilangnya? Jadi abang itu sebenarnya abang nusa begini, abang turun aja mencari sendiri, mencari nganape, mencari jo, kong nusa begini, pendeta apa seperti ini. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ganteng kali abang ini, bah. Kalah aslinya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kalau maka data panono bawan ya harus sama abo. Wah, malah hukum itai. Terima kasih. Lanjut, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sing iya yang melasul hukum mitai. Mak dari Dua ada yang tetap ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari gereja. Tidak dari mana-mana, Pak. Saya cuma mau cari kebenaran aja. Dari agama mana? Kalau dari kecil, kalau dari apa? Kalau soalnya kan bapak saya kan Kristen, sedangkan almarhumah ibu Islam gitu. Nah, jadi setelah ibu meninggal kan ayah menikah lagi. Nah, dari sana aku tuh nggak pernah gabung sama orang tua sampai sekarang tuh kayak nggak ngikut apa-apa gitu. Cuma boleh. Pas dari bentar, gimana caranya ya? Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh gitu ya? Iya. Gimana dong? Atau pakai akun lain? Boleh. Yang bisa buka kamera. Oh ya, oke. Bentar ya. Halo, selamat malam. Pasien seterusnya silakan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, resepsionis juga bang ini. Tolong yang muslim dong, pusing saya ini. Makanya aku betah-betahin ngomong sama yang aneh-aneh. Karena di permintaan ini banyak kali lah. Tapi muslim, ayolah please. Capek nyarinya soalnya. Ini naik turun pakai jilbab lah. Minta pertemanan kayak mana? Nah kayak gini kan muslim ini ya. Halo saudara. Halo, semangat malam. Ya kan ngerjain kita gitu loh. Tolonglah yang muslim saling mengerti. Ini sudah tengah malam loh ini. Kalau masuk ke sini mau nyimak diskusi, ya
tahan diri lah, jangan minta permintaan juga kan gitu. Nah, ini kan aku harus mutuin satu-satu. Assalamualaikum Bang. Ayo teman muslim, boleh kerjasama. Ini sudah jam tengah malam di tempatku ini. Udah pukul 1 loh, 12. Bisa nggak kerjasamanya supaya tidak minta permintaan? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari Kristen mana? Katolik, Protestan? Yang tadi, yang nggak bisa on cam. Oke. Silakan. Dede Dirgantara. Halo. Iya bang. Iya bang. Dari Kristen? Islam juga bang. Alhamdulillah. Silakan buka kamera. Ya. Halo. Halo juga. KTP-nya maaf ya, aku pakai masker ya. Ya nggak apa-apa. KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Karena KTP kan Islam. ya, cuma saya nggak memperdalam itu semua karena kan bapak kan Kristen. Nah gitu, cuma memang dari kecil saya didoktrin untuk ngikutin ajaran Kristen. Cuma karena saya bisa dibilang dari SMP nggak tinggal di rumah, bisa dibilang saya nggak ikut siapa-siapa gitu. Saya ikut sana sini lah gitu umpamanya. Cuma ada yang pengen saya pertanyakan ini. Mohon maaf sebelumnya, Bang Juba. Ya. Karena kan sudah umur saya segini, kalau dulu waktu masih saya remaja, masih kecil, saya tuh percaya dengan adanya penembusan dosa gitu kan. Kayak umpamanya, kita mau ngapain aja, yang penting ada iman, kita pasti selamat. Itu yang saya terapkan waktu saya masih SMP lah gitu kan, masih usia gitu. Nah, cuma di saat saya hidup sendiri, saya terapkan itu semua. Saya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, karena kan kita nggak ada didikan dari orang tua. Jadi saya sebebasnya aja gitu buat hidup. Nah, pada akhirnya, sekarang usia saya kan udah 28. Nah, usia saya udah 28. Akibat dari banyak minum minuman keras, terus minum pil-pil yang terlarang dulu, saya sekarang kena imbasnya. Tahun 2024 saya pernah masuk ICU gara-gara banyak rokok, banyak minum minuman keras. Lever bukan? Dan bukan kena lever enggak? Enggak. Saya kena PPOK. Bang Abida, barakallahu fiik. Ya, waktu itu saya kan gagal nafas, sempat masuk ICU juga. Dan di situ katanya paru-paru saya sudah kempis akibat kebiasaan pola hidup yang buruk. Nah, waktu saya masuk ICU itu udah tanda tangan kan. Ini kalau gagal jantung harus pakai ini yang setrum itu kan. Iya. Nah, di situ waktu saya masuk ICU saya dibius, kok istilahnya apa ya? Syukurnya saya tuh masih bisa selamat, tapi saya tuh cuma istighfar aja gitu, kayak istilahnya astagfirullah, tapi saya nggak
pernah apa ya kayak sholat segala macam nggak pernah, tapi di saat-saat kritis itu kenapa tiba-tiba saya kayak istighfar 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 astagfirullahaladzim kayak gitu, dan akhirnya syukurnya saya bisa lewati masa kritis itu sampai sekarang walaupun dampaknya masih ada. Nah, yang saya pengen tanyakan tuh di sisa hidup saya, di sisa umur saya itu yang saya tanya, bagaimana konsep penebusannya sebagai percayaan orang Kristen, kalau misalkan kita ngapa-ngapain bebas nih, mau berbuat jahat, minum minuman keras, dan ditanggung itu semua kan, tapi ada sebab dan akibat sampai sekarang kan, kayak kita minum minuman keras sakit, apa dampaknya kita sekarang bisa rasain. Nah, kalau misalkan di Islam, kalau kita misalkan katanya betul nggak semua umat Islam itu akan masuk neraka dan dicuci dulu, tapi semuanya akan masuk surga, apa itu betul? Enggak, itu keliru itu. Yang benar adalah seluruh manusia akan melewati sirat menuju surga, dan dibawa sirat, dibawa kemudian perjalanan menuju ke surga itu ada neraka jahanam. Karena kan lingkungan saya juga Islam juga banyak. Karena saya sering dengar katanya umat Islam itu walaupun ada setitik iman, dia akan masuk surga walaupun dia dosa besar. Apa itu betul? Iya, benar sekali. Selama dia tidak menduakan Allah, tidak menyembah, tidak menjadi Kristen dan lain-lain, maka seluruh dosa-dosanya berarti itu akan dicuci dulu ya di neraka gitu ya. Kalau sudah diampuni oleh Allah, enggak. Sudah diampuni artinya udah diampuni. Contoh di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu ajaran Nabi Muhammad itu apa? Ajaran Nabi Muhammad itu bertaubat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamat tauba 'alallah lilladzina ya'maluna su'. Barang siapa yang kemudian bertobat, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Yang bertobat itu mereka yang melakukan kejahatan dan tidak mengerti kemudian bagaimana caranya mereka sehingga sampai jatuh kepada kejahatan tersebut. Lalu mereka bertobat, apa kata Allah? Ketika mereka bertobat kepada Allah, tobat mereka itulah diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dosa dihapuskan bila mana terjadi penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka seluruh dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Walaupun misalkan ini seumur hidupnya mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun dia melakukan maksiat, tapi bisa dia sadar, itu bisa dihapus semua dosa-dosanya. Yang penting dia kembali benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yang sungguh-sungguh bertobat. Maka dia seperti bayi yang lahir kembali. Dia bersih kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, gitu. Maka orang-orang inilah yang bertobat, inilah yang kemudian dicintai oleh Allah. Ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, semisalnya taruhlah saya tidak pernah berbuat dosa, dibandingkan adik ini melakukan dosa. Saya yang tidak pernah melakukan dosa selalu merasa sombong. Saya ini orang selamat, saya ini orang baik, saya ini orang soleh, sehingga saya memandang orang lain itu rendah. Saya memandang para pendosa itu orang yang jauh dari Allah. Saya menganggap diri saya paling benar. Saya menganggap diri saya adalah orang yang kemudian lebih hebat, lebih di atas derajatnya daripada mereka yang melakukan dosa. Itu justru keliru. Allah justru benci
sama orang-orang yang seperti itu. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat, melakukan kejahatan lalu kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dihapuskan dosa-dosanya. Gitu. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, dirangkul oleh Allah, maka sebisa mungkin kita mengisi hidup kita itu dengan amalan yang baik. Jadi sederhananya gini, kita ini manusia kotor. Bagaimana cara kita bersih? Sederhana, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat, saya menyesal atas dosa-dosaku yang lalu-lalu. Setelah itu kita lakukan dengan ikhlas, maka dosa kita ini terhapus. Jadi kita sekarang menjadi orang yang bersih. Nah, setelah kita menjadi orang yang bersih, apa yang kita lakukan selanjutnya? Isi kegiatan hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan soleh. Itu jangan lagi melihat ke belakang, tetapi lihatlah ke depan, dekatlah dengan orang-orang yang beriman, dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan majelis-majelis. Jangan lagi mau jatuh ke dalam jurang yang sama. Begitu adik. Ingat ya, air mata penyesalan akan dosa itu dahsyat sekali, lebih dahsyat daripada air memadamkan api gitu. Apa mungkin saya dimaafin gitu kalau saya benar-benar kembali atau bertobat gitu? Allah itu Maha Pengampun. Jadi saya nggak sempat buat istilahnya nerima ajaran dari ibu gitu. Iya. Sekarang tinggal dengan siapa? Nggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Keluarga nggak ada, orang tua nggak ada, teman nggak ada. Oh gitu. Kok bisa ya? Iya, makanya saya selalu nontonin Bang Zuma kan, kadang-kadang kalau istilahnya menjelaskan sesuatu tuh kayak kena aja di hati itu, walaupun mungkin Bang Zuma tegas ya, keras, tapi tetap itu bisa ngetuk perasaan saya bahwa saya itu juga pendosa gitu. Alhamdulillah. Saya coba naikkan buat ngutarain ini karena saya juga pengen naik, cuma masih malu gitu Pak. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya yakin sekali netizen kita dari Lombok pasti banyak yang memperhatikan ini. Dan kalau adik ini bersedia untuk dibantu oleh teman-teman kita, ya sudilah kiranya untuk membaca DM. Karena saya yakin sekali akan banyak orang Lombok yang akan membantu adik yang begitu baik itu, dituntun mengenal Islam dengan baik gitu. Kalau misalkan dengan semuanya ini terjadi, apa saya tidak perlu mengulang syahadat saya, Bang? Bisa aja, syahadat itu dilakukan kapan saja. Kapan saja dilakukan. Dalam hati bisa. Nanti kan ibadah, sholat. Kan kalau bertobat itu artinya mulai menjalankan sholat kan gitu. Ya, karena saya kan ngerasain semenjak pulang dari rumah sakit, saya coba untuk belajar untuk sholat tahajud karena kan saya sering banget begadang. Saya coba, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba walaupun saya sendiri kayak ada tenang aja gitu, kayak ada yang selalu nemenin, itu yang saya rasain. Adek di Lombok mana? Saya di Lombok Utara.
Di Lombok Utara ya? Ya. Masya Allah, luar biasa. Ya teman-teman yang di Lombok, silakan DM beliau. Insya Allah beliau bisa menjadi orang benar. Adik ini, nama lengkapnya siapa sih? Nama sebenarnya siapa? Nama sebenarnya Rian. Oh, Rian. Jadi ada Sundanya juga berarti ya? Iya, Bandung sama Lombok gitu. Tapi lahirnya di Lombok. Lahir di Lombok. Besar di Lombok juga. Jadi tinggal sama siapa? Rumahnya siapa? Saya ngontrak sekarang. Ngontrak sambil bekerja, kayak jual beli handphone gitu kan. Oh iya, semenjak orang tua meninggal, memang saya dari kecil nggak pernah bareng mereka, terdidik hidup di jalan. Nah, setelah mereka nggak ada, saya memang harus begini sendiri. Oh, akunnya katanya privat ya, akunnya ya? Iya. Iya, maksudnya banyak teman-teman kita yang mungkin ingin memperhatiin gitu, yang memberikan perhatian, ya biar supaya lebih kuat lagi kan gitu. Teman-teman kita di Lombok itu orang-orang yang taat, mereka orang soleh. Makanya circle saya banyak kan orang-orang Muslim gitu kan, sering nongkrong gitu, sering kayak nimbrung-nimbrung gitu, cuma nggak enak kan aku orangnya gitu. Iya, yang pada intinya Islam itu ketika kita sudah bertobat, maka kita kembali suci. Kita harus positif. Makanya saya minta pada kan nanya, curhat juga sedikit bagaimana menurut Bang Zuma gitu kan, tapi dengan jawaban Bang Zuma itu buat saya kayak seneng gitu, kayak bahagia gitu loh. Iya, alhamdulillah. Jadi nanti akunnya dibuka aja privatnya, Dek, biar teman-teman kita ini. Termasuk kalau ada sesuatu yang ingin diperbincangkan, saya silakan untuk DM. Kalau mau bimbingan Islam secara intens, nanti saya hubungkan dengan ustadz kita yang ada di Apologet Islam. Saya sebenarnya pengen banyak belajar, saya pengen banyak belajar, pokoknya itu tujuan saya naik, karena saya orang yang nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, saya orang bodoh, saya pengen banyak belajar. Oke, di DM ya, nanti kita tukaran nomor kontak. Boleh ya? Terima kasih Bang Zuma. Ya boleh. Makasih. Siap. Terima kasih Bang Zuma. Makasih deh, makasih. Ya, makasih ya. Ya. Ya, baik-baik di sana. Ya, assalamualaikum. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.